kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus. Bos, enggak, ini kuliah, Dalam acara dengar pendapat antara Pak Mahfud MD dengan Komisi 3 minggu kemarin, Pak Mahfud mempertanyakan kenapa lama diputuskan RUU perampasan aset untuk jadi undang-undang. Maka video sebelum ini menjawab dengan terang dan jelas bahwa ternyata yang menentukan anggota DPR adalah para ketum yang harus dilobi para ketum tersebut kalau ingin pemberantasan korupsi tuntas. Karena RUU baru bisa menjadi undang-undang kalau disetujui oleh DPR. Dan kalau para ketum tidak setuju atau belum menyetujuinya, ya lupakan. Akan jadi lama seperti saat ini. Karena sesungguhnya jangan-jangan Indonesia memang para ketumnya tidak ingin Indonesia bebas dari korupsi di Indonesia. Jadi kita kira selama ini wakil rakyat itu beneran mewakili rakyat, ternyata mewakili ketum. Oke, kita lanjut ya. Bayangkan dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka para koruptor bisa dimiskinkan selain dihukum mati. Perampasan aset itu penting karena selama ini yang menikmati adalah anak dan istri pejabat tersebut. Jadi kalau koruptornya dihukum mati, hartanya dirampas, keluarganya belajar bahwa mereka selama ini hidup dari uang haram, uang maling. Jangan sok pamer dahulu seperti yang selama ini Anda lakukan seakan-akan dunia dalam genggaman. Oke sahabat, kita sekarang mereview sisi lain lagi. Mengapa investasi asing di Indonesia sifatnya adalah menyedot hasil alam yang tidak menguntungkan Indonesia, kecuali menghilangkan aset sumber daya alamnya? Mengapa investasi asing yang masuk bukan investasi sebagai pengganti sektor impor yang menguntungkan Indonesia? Baiklah, kita jelaskan perlahan maksudnya. Dalam keseharian, Indonesia ini banyak hal yang bergantung pada produk asing. Contoh misalnya minyak bumi atau BBM. Kemudian kendaraan bermotor dari motor, mobil, truk, bus, kereta api, pesawat, kapal nelayan. Belum lagi produksi alat-alat kebutuhan sehari-hari seperti TV, handphone, kulkas, mesin cuci, dan banyak lagi. Investasi mengganti impor itu menguntungkan karena membuat rupiah kuat dan tidak ketergantungan pada mata uang asing. Kalau kita impor, kita pakai mata uang asing, utamanya dolar. Kita impor katakanlah 1 juta barel per hari minyak bumi saat ini ya. Lalu ada yang berinvestasi mesin pirolisis yang bisa mengekstrak sampah plastik jadi BBM, jadi solar, atau jadi premium. Katakanlah 100.000 barel per hari hasilnya. Maka yang tadinya kita impor 1 juta barel per hari, atau kalau harga crude saat ini adalah $80 per barel, maka Indonesia itu importnya, crude-nya adalah 80 juta dolar per hari. Atau 80 juta dolar per hari itu adalah sekitar 1,2 triliun rupiah per hari. Ingat lo ya, triliun per hari. Kalau ada produksi lokal pirolisis tersebut, maka importnya jadi katakanlah 70 juta dolar, hanya 1 triliun. Alias kita hemat per hari, nggak tergantung dolar, 10 juta dolar. Pirolisis karena beli plastik bekasnya rupiah dan dijualnya rupiah, katakanlah harga premium sekarang adalah 10.000 rupiah per liter, maka tidak ada kebutuhan dolar, rupiah muter di rupiah. Itulah yang namanya investasi yang mereplace atau menggantikan impor. Pabrik Tesla kalau di Indonesia, pabrik handphone Samsung kalau di Indonesia, namanya mereplace impor. Itu program dedolarisasi, program penguatan rupiah. Kalau kita bisa perlahan mereplace impor, maka Indonesia akan menjadi negara mandiri. Nah ini yang jadi pertanyaan, mengapa asing tidak invest di Indonesia kecuali yang menjual sumber daya alam? Maka suatu hari nanti pasti Indonesia akan kehabisan sumber daya alamnya. Dan Indonesia tidak bisa bertahan karena kita bukan negara produsen untuk kebutuhannya sendiri. Tidak bisa kita penuhi. Malaysia ketika Anwar Ibrahim saat ini menjadi Perdana Menteri, investasi asing mendadak banjir masuk ke Malaysia sehingga pertumbuhan Malaysia luar biasa meningkat dalam 6 bulan terakhir. Dalam 1 tahun terakhir ini meningkat 14,2% dari 8,9% kenaikan semester sebelumnya. Kok bisa? Tesla pun memilih dibangun di Malaysia. Tesla yang menjual mobil 5 juta per tahunnya, 5 juta unit per tahunnya, akan memproduksi 1 juta mobil di Malaysia. Coba bayangkan, kalau hal ini bisa di Indonesia, maka kebutuhan kendaraan lokal bisa jadi mereplace atau mengganti unsur impor yang besar. Apalagi kalau Tesla dikirim ke ASEAN, di mana akan menambah pundi dolar masuk ke Indonesia. Namun, kita semua tahu apa yang terjadi di negeri Wakanda ini. Tingkat kepercayaan kepada regulator dan politik rendah sekali di mata dunia.
kejahatan korupsi pejabatnya berjamaah, terstruktur rapih, terjaga, saling jaga, dan masif yang akan membuat Wakanda bukan jadi target pembangunan investasi asing yang menguntungkan bagi Indonesia. Untuk bukti, coba saksikan video ini dan kita tunggu komentar sahabat. Peace. DPR ini Pak, tahu semua orang salahnya Pak, aibnya tahu, tapi kami berdisiplin, tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi. Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan, Pak. Selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup.